Artinya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya leadership, bahasa Indonesia kepemimpinan. Tadi saya tanya lagi, kepemimpinan itu apa? Orang yang mampu menggerakkan suatu organisasi maupun dirinya sendiri untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Oke, tenang gitu ya. Nggak usah pusing, nggak usah takut. Kita hari ini belajarnya santai saja. Siap? Ya, saya mau cerita ya. Mulai dengan cerita. Cerita apa? Cerita kereta. Nah, ada yang pernah naik kereta di sini? Belum. Ya, jadi kapan-kapan nih kayaknya kita perlu rekreasi naik kereta, jalan-jalan. Masa sudah sampai setua ini belum pernah naik kereta? Ya, jadi kita nanti besok gatheringnya naik kereta bisa ya. Ya. Ada kereta namanya misalnya kereta Argo Lawu ini berangkat dari Surabaya sampai ke Jakarta. Jadi kadang saya kalau mau ke Jakarta naik kereta kayak gini ya. Ya 1000 kilo ya kira-kira ya, sini sampai Palu, jauh ya. Nah, kira-kira ada yang tahu, tebak-tebakan saja, Surabaya sampai Jakarta naik kereta ini berapa jam? Kira-kira berapa jam? 1000 kilo, kayak dari sini sampai ke Palu. Satu hari ya, betul. Kira-kira berapa jam itu satu hari itu? 24. Ah, ini dia 14 jam. Jadi Surabaya, Jakarta berapa jam? 14 jam. 14 jam sampai Jakarta, 1000 km. Jadi rata-rata sekitar 100 sampai 120 km per jam. 100 lah ya, 100 km per jam. Nah, ini kereta Argo Lawu. Tapi, percayakah Anda, ada kereta yang bisa menempuh Surabaya Jakarta itu cuma dalam waktu 3 jam. Nggak perlu sampai 14 jam. Ada keretanya, 3 jam sampai. Ada yang tahu nggak? Ramai dibicarakan. Wah, keretanya bus namanya. Kereta bus ya. Ya, namanya kereta bus. Ada yang tahu kenapa kereta bus? Kalau ini di Jepang namanya Shinkansen. Nah, tapi kalau di Indonesia namanya apa? Bus. Wah, lagi banyak diberitakan kan sekarang? Ya, tapi bus cuman dari Jakarta sampai ke Bandung yang harusnya 3 jam, ya kira gitu. Iya, set nyampe langsung 30 menit ya. Belum sempat tidur udah nyampe. Kenapa kok kereta bus dia bisa 3 jam? Kenapa kalau naik tadi Argo Lawu dia butuh waktu 14 jam? Ada yang tahu kenapa? Tebak-tebakan. Yang bisa menjawab dengan benar dapat door prize. Terus dulu nggak boleh kan udah tahu. Ya, kedengeran dari sini. Hah? Masih berpikir kenapa kereta ini bisa 3 jam sampai, tapi yang tadi yang pertama 14 jam. Nah, kenapa? Boleh. Kenapa? Beda jalurnya. Oh, sama jalurnya. Sebenarnya sama. Oke. Canggih. Wah, keren. Apanya Bu yang canggih, Bu? Teknologinya mantap. Oh, ya. Ada lagi? Selain itu, contohnya masak nasi. Wah, masak pakai kayu bakar sama masak pakai yang canggih teknologinya lebih cepat nggak? Lebih cepat. Tapi masih kurang tepat. Yang bisa jawab tepat, nah, kita kasih door prize. Nah, apa? Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut salah, ya. Apa lagi? Nah, kereta ini ya dia lambat. Kenapa dia tadi sampai 14 jam? Karena yang membuat bergerak cuman satu gerbong di depan. Namanya lokomotif. Jadi satu gerbong narik banyak gerbong di belakang. Jadi mesinnya satu narik semua. Jadi berat dia, lama. Nah, yang ini bedanya apa? Selain memang teknologinya canggih, sudah pakai listrik, jadi semua gerbong ada mesinnya. Jadi dia nggak ditarik, tapi apa? Semua bergerak bersama. Wah, makanya apa? Depannya aja. Nah, sama dengan perusahaan. Perusahaan kalau yang hebat cuman pemimpinnya, maka cuman satu yang narik gerbong yang banyak. Umi Ros narik gerbong segini banyak. Capek lah narik semuanya kan? Segini banyak ditarik. Nah, maka biasanya perusahaan yang organisasinya, leadernya cuma satu, maksudnya cuma bergantung, bertumpu pada satu orang atau sebagian kecil orang, jalannya lebih lambat daripada perusahaan yang semua gerbong di dapur ada inisiatif, bergerak. Bagian marketing, pemimpinnya bergerak, tidak perlu nunggu atau maka dia akan melaju. Nah, tapi kalau seandainya nggak ada pemimpin-pemimpin yang inisiatif bergerak, maka yang capek leadernya. Kira-kira saya mau tanya, pengen jadi kayak Argo Lawu atau kayak Wus?
Oke, coba sekali lagi. Argo apa? Wus. Maka kalau besok ketemu temannya, kalau nunggu disuruh dia baru jalan, bilang argo lawu. Tapi kalau ada temannya dia, wah semangat kerja, belum disuruh sudah gerak, bersihkan apa, wah mantap, wus. Jadi semua di sini harus latihan. Saya tidak bertumbuh, udahlah. Ada pelatihan, disuruh kasih pekerjaan, suruh apa, udah biarkan saja, saya biar yang lain saja. Muka ya, kamu kenapa sih kok begitu? Sok cari perhatian ya, biar dapat bonus ya, dijulitin. Ada orang lain mau maju, dibully. Nah namanya apa? Ini zona celaka. Kalau Anda sebagai pemimpin, entah itu cuman jadi kapten, jadi leader dapur, leader pengiriman, jadi bagian apapun di sini, bagian apa-apa peralatan, ya. Kita nggak mau maju, orang lain mau maju. Karena dua-duanya mau nggak bergerak, maka keretanya berhenti. Benar nggak? Nggak ada mesinnya kan? Keretanya berhenti, celaka kita. Kenapa? Kok zonanya zona celaka? Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia golongan orang beruntung. Bagi siapa hari ini sama dengan kemarin, dia golongan orang yang merugi. Barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia golongan orang orang celaka. Kenapa? Kalau kita nggak bertumbuh, orang lain nggak bertumbuh, maka besok kita bisa lebih buruk. Kenapa? Akan banyak muncul catering lain, ada orang lain. Nah kita mundur. Kalau kita mundur namanya celaka. Nah, ada yang kedua. Oke, saya tidak bertumbuh, orang lain, saya nggak belajar, ya, saya nggak mau maju, saya nggak mau memimpin, saya nggak mau mengambil tanggung jawab. Udah deh, orang lain saja yang belajar, kamu aja yang belajar, kamu saja yang maju, kamu saja yang ambil tanggung jawab, kamu saja yang lembur, kamu saja yang naik jabatan, saya nggak. Nah, orang lain maju, kita tidak maju, maka hidup saya sama dengan kemarin. Namanya orang apa? Rugi. Orang apa? Rugi. Pilih mana? Pilih yang celaka atau rugi? Tidak. Oh, tidak ada. Tapi kenapa jadi di bawah nggak mau suruh maju? Kalau ada yang disuruh sekolah agak gak usah. Kalau ada suruh kesempatan untuk jadi leader kok nggak mau? Kenapa? Ayo. Katanya nggak mau, celaka atau rugi. Oh itu yang kemarin, bukan di sini. Tempat lain. Kalau di sini hebatnya apa? Saya bertumbuh, saya mau belajar. Saya mau ikut kelas, saya mau praktek, saya mau kursus masak, saya mau belajar lagi komputer, saya mau apa? Orang lain terserah, kamu nggak boleh, kamu di sini aja, ya kamu nggak usah maju. Orang lain mau maju, dihalang-halangi, ya biar saya saja yang hebat. Wah, ada nggak kayak gitu? Cari perhatian, jilat sana, jilat sini. Ada yang mau maju, sikut kanan, sikut kiri. Ada yang mau naik, injak kanan, injak kiri, biar saya yang naik. Ada nggak yang begitu di luaran sana? Kalau di sini nggak ada ya? Ada nggak di luar sana? Ada, ya. Jadi kalau dia mau maju, caranya gimana? Injak kanan, injak kiri, sikut kanan, sikut kiri, jilat atasan. Itu namanya orang ego, hanya mau menang sendiri. Itu namanya jurus katak. Jurus apa? Coba lihat, katakan kalau mau maju dia mau lompat apa? Injak kanan, injak kiri, sikut kanan. Nah, dia kayak katak gitu ya. Nah, ini namanya orang egois ya. Orang apa? Kalau dia nanti maju, nggak ada yang suka. Kalau dia hebat, dia naik, orang lain nggak suka. Kenapa? Karena dia naiknya dengan cara injak kanan, injak kiri, sikut kanan, sikut kiri. Mungkin dia disukai atasan, tapi teman-teman yang lain nggak ada yang betul apa betul? Mau kayak gitu? Jurus katak mau? Nggak boleh ya. Maka kalau besok ada klien di sini yang dia suka injak kanan, injak kiri, bilang apa? Ayo, kata kecilian apa? Katak. Kayak apa? Katak. Ada yang mau kayak gini? Tidak. Nah, berarti ada yang terakhir. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir selama ini saya mungkin jadi lokomotif tadi, jadi kereta yang di depan. Jadi mesinnya, saya narik departemen saya ajar anak-anak yang masak, saya juga ajar mereka yang bakar-bakar, saya ajar juga mereka yang potong-potong sayur, saya ajar mereka yang tatak nasi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Kayak di sini Umero sekolah, anak-anaknya disekolahkan. Anak-anaknya sekolahkan, sekarang ajak karyawannya semuanya disekolahkan. Untuk tujuannya untuk apa? Bertumbuh bersama. Jadi nanti yang narik bukan cuma Umero saja. Yang narik bukan Kahana, Olah, Sibgah saja, tapi yang narik semuanya bergerak bersama.
bersama. Barulah kita masuk zona beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari esok, lebih baik daripada hari ini. Nah, maka apa? Maka kita semua dari hari ke hari harus meningkatkan kualitas diri. Kalau kemarin malas-malasan, motonya cuman ya, kamu saja yang maju, kamu saja yang belajar, kamu saja yang ini. Nah, kalau kemarin nanti semuanya jadi lebih baik secara kualitas. Semuanya lebih baik. Coba saya kasih satu. Apa zona keempat? Zona beruntung. Siapa mau beruntung? Angkat tangan bilang saya. Salah ya. Maka caranya biar beruntung, saya bertumbuh, orang lain ayo bertumbuh bersama. Ya, saya maju, yang lain ayo maju. Saya belajar, yang lain ayo belajar. Kita tumbuh bersama. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Menginspirasi itu apa? Ya, kita menjadi teladan, ya. Misalnya tempat kotor, nggak ada yang mau bersih-bersih, lalu ada satu orang ambil sapu, ambil pel, dia bersihkan sendiri. Kira-kira dia jadi celontoh nggak? Kira ketika dia pel dulu, dia nggak suruh-suruh orang, dia kasih ini, kira-kira nanti ada yang tergerak nggak? Ya, kadang-kadang ada, ya, biarkan dia saja. Tapi biasanya seringkali kalau ada satu yang mulai mau membantu, yang lain ikut. Itu namanya menginspirasi. Apa? Menggerakkan. Ketika sudah ada yang ikut, dia bisa mengarahkan. Ayo bagi tugas ya yang di sini. Nah, itu namanya dan memberdayakan. Yang ketiga, cara nyapunya. Kalau kamu nyapu, maju mundur, kotor semua. Gitu kan? Kalau kamu nyapu dari tempat yang basah baru ke yang kering jadi ikut kotor, nggak basah semua. Nggak gitu caranya. Caranya begini. Nah, itu namanya apa? Membuat mereka jadi berdaya, ya, orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi leader ada 3. Apa aja yang pertama? Menginspirasi. Yang kedua apa? Yang ketiga? Iya, memberdayakan. Jadi sehingga nanti kita semua bergerak bersama, ya. Nah, kira-kira hafal atau enggak? Contoh ya. Misalnya kita jalan-jalan ke tempat yang baru, pasti biasanya satu ditunjuk untuk jadi ketua. Ketua itu disebut namanya leader. Maka kalau dalam jalan-jalan namanya tour leader, ya kan? Nah, tour leader tugasnya apa? Jalannya di depan. Dia jalan di depan. Dia panggilkan, ibu-ibu baju warna merah sini. Apa yang kedua dia cerita, kita hari ini mau jalan-jalan. Nah, ini namanya kota Madinah Al-Mukarramah. Wah, Masya Allah. Nah, dia cerita, nah Madinah ini sekarang yang kita mau masuk. Nah, ini namanya Masjid Quba. Nah, ini adalah masjid pertama yang Rasulullah. Nah, dia cerita gitu. Itu namanya apa? Tour leader. Ayo sekarang semuanya, Bapak Ibu mau nggak dapat pahala seperti pahalanya orang berumroh? Nah, maka Pak ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat di sini, maka insya Allah nanti saya dapat pahala seperti orang umroh. Nah, kira-kira yang lain jamaahnya gimana? Langsung berangkat, ambil air wudhu. Nah, itu namanya apa? Mengarahkan. Kalau ada yang nggak tahu, Bapak saya nggak tahu tempat wudhunya di mana, saya nggak tahu ini gimana, gitu ya. Nah, maka dia bantuin, dianterin. Itu namanya memberdayakan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Maka kita nggak boleh hanya nyuruh-nyuruh saja, nggak boleh hanya sekedar menyalahkan saja. Tapi kita harus apa? 3 tadi. Menjadi teladan atau menginspirasi. Yang kedua, menggerakkan atau bisa mengajak. Ya kan, kalau dia tidak mampu. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Paham? Alhamdulillah. Dan menjadi leader itu ada 4 tingkatannya. Ini yang di sini pemimpin apa bukan ini? Pemimpin atau bukan? Pemimpin apa sih? Besar itu Abdul Aziz. Iya, sesuai nama. Pertama, minimal memimpin diri sendiri. Jadi kita semua pemimpin atau bukan? Pemimpin. Minimal yang dipimpin siapa? Oke, apa yang dipimpin? Coba, ini kan diri sendiri. Coba, kalau keluarga ini nomor 2. Ini yang sebelum memimpin keluarga. Diri sendiri dulu. Berarti apa? Betul, memimpin diri kita sendiri itu berarti siapa yang dipimpin? Saya. Memimpin diri itu yang pertama memimpin raga. Atau badan. Oke, saya mau tanya. Halo? Yang pertama memimpin siapa? Raga, bukan orang yang namanya raga ya, bukan. Ya, nama olahraga berarti mengolah badan. Berarti yang dipimpin siapa?
Emang badan perlu dipimpin? Perlu, banyak loh ini badan itu ada apa? Badan itu apa contohnya? Betul. Tangan, dia bisa kita pimpin nggak? Saya mau tanya, halo? Tidak semua saya lihat angkat tangan. Artinya nggak mau angkat tangan belum mampu memimpin tangannya. Tes sekali lagi, angkat tangannya semua, geser ke kanan, kanan, pada kanan. Jangan lihat tangan saya, geser ke kiri. Oke, mantap, tepuk tangan. Tapi kadang-kadang dia iseng, ya, ada temannya di sebelahnya, jawil sama dia, gitu kan? Betul. Suka iseng nggak tuh? Ada buah mangga tetangga, iseng, iya. Ada telur nganggur, mau pulang telur masih nganggur. Nah, buka tas, masukin. Mungkin nggak kayak gitu? Berarti kalau kita tidak mampu memimpin tangan, bisa jadi tangan akan berbuat dosa nggak? Nanti di akhirat tangan akan berbicara. Bisa ngomong nggak nanti di akhirat? Bisa. Maka kita harus memimpin tangan apa enggak? Dia melangkah kemana?